Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Roli Mariana Sihaan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Lalu bagaimana pendapatmu? Apa itu pendidikan? Apa itu pengajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah menekankan pada pembentukan karakter dan peserta didik tersebut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus dan di atas KKM. Agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Pada pembelajaran di kelas, biasanya saya menggunakan model pembelajaran teacher center. Saya mengamati selama proses berlangsung, tidak semua siswa aktif baik dalam diskusi kelompok maupun dalam presentase dan tanya jawab, sehingga hanya sebagian siswa saja yang aktif dan siswa lainnya menunjukkan sikap pasif. Saya tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran, karena saya beranggapan bahwa bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler saja. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial, walaupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari sebelumnya. Saya hanya memberikan beberapa tugas kepada siswa. Saya baru menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan motivasinya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentu, semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengkoordinir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun, saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dan pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid, mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Nah, dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Saya melakukan aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotor, budaya, sosial, dan spiritual. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan KHD yaitu Ingarso Sung Tulodo, guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangunkarso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tuturi Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid secara mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman.
Sebagai guru, pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik itu dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam keseharian. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka, tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, namun berupaya mengayomi murid agar menumbuhkan rasa nyaman bukan rasa takut. Karena guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati dan disegani, bukan guru yang ditakuti. Nah, demikianlah hasil pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat.